Saya memperingatkan lagi, sekali lagi. Untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh melawan korupsi. Karena ini nih yang menggerogot. Kalau tempat saya sih, kalau ada yang salah, hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya? Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau pihak cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung tanya, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard. Seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Nah, nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri. Saya bingung kenapa ada sistem seperti itu. Oleh sebab itu ya korupsi di negara ini susah untuk diberantas. Karena dilindungin. Ada ya. Ya kalau diproses ditutup, diberhentikan. Berakar dan sistematis. Ya karena itu kan edukasinya adalah Anda dipajak dan bea cukai nggak apa-apa, ambil aja, nanti dilindungin. Yang penting Anda sampai target. Menurut Anda betul apa salah seperti itu? Saya tanya Anda sekarang. Itu salah loh, salah ya? dalam bentuk apapun salah. Ya, itu saya juga bingung. Dalam bentuk apapun kan itu salah. Saya bingung apa itu betul atau salah, dan saya ngomong gini, salah nggak? Tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi jaminannya adalah selama Anda melakukan tax collection dengan baik, tertib, dan nggak terima uang, nggak apa, hajar sesuai dengan aturan, sabodo amat. Saya lindungi sampai kapanpun. Jadi Pak Pur nggak takut sama siapa-siapa ya? Enggak, kenapa mesti takut? Emang harus takut sama siapa kalau gitu? Enggak, maksudnya kan ya istilahnya ya nggak tahu lah. Jadi panas nih, gua mesti takut sama siapa? Takut sama Tuhan harus. Enggak kan kita gini. Perlambatan ekonomi yang kemarin itu ancaman yang real karena kelemahan di banyak sektor di perekonomian kita. Ini kita punya kang untuk memperbaiki. Kita memperbaiki separuh-separuh atau penuh. Atau mau kita diamin aja. Kalau saya ekonom kan social optimizer. Memakmurkan semuanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah paling nggak gajinya cukup lah. Tapi dari by mana? design seperti itu. Kalau ekonom by design seperti itu, makanya kita anti monopolis, anti ini, pro kompetitif. By design kalau betul di kepala kita ditanamkan seperti itu. Social optimizer selalu. Kecuali yang belajarnya separuh-separuh. Bayangkan, Anda bekerja keras dari terbit matahari sampai malam hari, memeras keringat hanya untuk membayar pajak dan membeli beras yang harganya terus merangkak naik. Lalu, di saat yang sama, ada pejabat berjas rapi yang tertawa terbahak-bahak di atas kapal pesiar mewah, menikmati uang Anda, uang keluarga Anda, dan uang masa depan anak-anak Anda. Selama puluhan tahun kita dibodohi oleh drama penegakan hukum yang mirip opera sabun. Lihat saja, pas mau ditangkap mendadak pakai kursi roda, pas masuk penjara selnya bak hotel bintang 5, dan pas keluar, boom, mereka tetap kaya raya. Hartanya aman atas nama anak istri dan tetap hidup mewah seolah tidak terjadi apa-apa. Penjara di negeri ini cuma dianggap sebagai liburan singkat buat mereka. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita mau terus-terusan jadi penonton yang pasrah? Sampai kapan kita membiarkan tikus-tikus berdasi ini menggerogoti rumah kita sendiri sampai roboh? Hari ini permainan itu harus selesai. Kalau koruptor tidak takut penjara, buat mereka takut miskin. Rampas semua asetnya, miskinkan sampai ke akar-akarnya, dan kembalikan setiap rupiah hak rakyat. Sebab di negeri ini, perampok uang rakyat tidak boleh lagi punya tempat untuk tidur nyenyak. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat.
Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat. Jadi udah lama kita juga ikutin aturan, Pak. Oke, makanya saya mau periksa seperti apa. Karena sebagian dari asosiasi ada 40 perusahaan baja Cina yang seperti ini. Salah satu pimpinannya bilang, biar aja kita bisnis gelap seperti ini, dan orang pajak saya disogok aja. Dan Indonesia nggak mungkin berubah, orang saya brengsek semua, bisa disogok. Jadi sekarang saya mau betulin itu. Kita di sini semua juga penjualannya memakai faktur pajak, Pak, pakai PPN, nggak pakai cash itu. Bagus kalau gitu, tapi nanti akan kita investigasi sebetulnya seperti apa. Saya ketemu Menteri Keuangan Anda Lan Fuan di Beijing. Saya janji sama dia jaga investor di sini. Saya akan jaga betul selama sesuai dengan aturan. Jadi dua arah lah, kita saling membantu. Dia ada nonton berita juga, Pak. Oh, juga. Jadi dulu juga saya sering ke Cina. Saya ketemu Wang Yi berapa kali itu. Wang Yi yang orang foreign minister, right? Third in Politburo, right? Orang ketiga di Politburo. Gimana? Wang Yi itu sekarang ketiga di Politburo. Tiga apa? Nomor 3 di Politburo setelah Xi Jinping, satu lagi dia ketiga ya. Cuti santai, Pak. Tinggi sekali ya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah rumah yang bocor di mana-mana saat hujan deras? Pemilik rumah sibuk menaruh ember untuk menampung tetesan air, tetapi sengnya tidak pernah diperbaiki. Setiap bulan uang habis untuk membeli ember baru, sementara atapnya makin lapuk. Begitulah gambaran pengelolaan uang negara kita selama puluhan tahun. Rakyat terus ditarik pajak, harga kebutuhan bahan pokok terus merangkak naik, tetapi anggaran negara justru menguap triliunan rupiah akibat ulah para perampok berkemeja rapi. Selama ini, masyarakat disuguhi tontonan penegakan hukum yang mirip drama televisi. Koruptor yang tertangkap kamera tiba-tiba mendadak sakit, memakai kursi roda atau mengaku pikun. Begitu keluar dari penjara beberapa tahun kemudian, harta hasil curian mereka masih utuh, disimpan rapi atas nama anak, istri atau kerabatnya. Penjara fisik tidak pernah benar-benar membuat mereka jerah selama kekayaan mereka aman. Namun, permainan lama itu kini mulai dihentikan. Pemerintah mulai mengambil arah baru yang jauh lebih agresif. Fokus utama hukum bukan lagi sekedar memasukkan orang ke dalam penjara, melainkan memiskinkan pelaku hingga ke akar-akarnya. Prinsip dasarnya sederhana, follow the money, ikuti kemanapun uang itu mengalir. Para koruptor mungkin bisa menyembunyikan wajah mereka di balik perusahaan bayangan atau memindahkan uang ke luar negeri. Namun di era digital saat ini, uang selalu meninggalkan jejak. Uang hasil kejahatan pasti akan berputar untuk dibelikan properti mewah, saham atau aset digital seperti koin kripto. Pemerintah kini menggunakan integrasi data intelijen keuangan yang menghubungkan rekening bank, data perpajakan, kepemilikan tanah hingga catatan perjalanan ke luar negeri. Begitu ada pejabat bergaji puluhan juta tiba-tiba membeli aset puluhan miliar menggunakan nama supir atau pembantunya, sistem pengawasan akan langsung menyalakan alarm merah. Tidak perlu lagi menunggu laporan warga. Sistem berbasis data yang akan menyodorkan bukti ketidakwajaran tersebut. Mengapa menangkapi koruptor saja tidak cukup? Bayangkan dapur Anda diserang kawanan tikus. Jika Anda hanya memasang perangkap untuk menangkap 1 atau 2 ekor tikus tanpa menutup lubang tembok tempat mereka masuk, besok malam tikus lain akan tetap datang. Menangkap koruptor tanpa menutup celah birokrasi akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi koruptor berikutnya. Oleh karena itu, langkah yang diambil saat ini adalah membongkar sarangnya. Pertama, digitalisasi pelayanan publik. Memangkas birokrasi berbelit yang selama ini menjadi tempat transaksi uang pelicin. Kedua, transparansi anggaran. Membuka data penggunaan uang rakyat agar bisa dipantau langsung oleh publik. Ketiga, pencegahan berbasis data, menghentikan potensi kebocoran sebelum uangnya sempat dicuri. Titik lemah terbesar dari seorang pencuri adalah keinginan untuk menikmati hasil curiannya. Seorang koruptor tidak akan membiarkan uang hasil kejahatannya membusuk di bawah kasur. Mereka ingin membeli mobil mewah, membangun rumah bak istana, atau jalan-jalan ke luar negeri. Setiap kali mereka mencoba menikmati kekayaan ilegal tersebut, disitulah umpan hukum dipasang. Melalui kerjasama hukum internasional dan teknologi forensik digital, negara memburu aset-aset tersebut bahkan hingga ke negara-negara surga pajak atau tax havens. Setiap rupiah yang berhasil disita dan dikembalikan ke kas negara tidak boleh berhenti sebagai angka di kertas laporan. Uang itu langsung dialokasikan kembali untuk kebutuhan nyata masyarakat. Pertama, subsidi sektor produktif seperti pupuk untuk petani dan bantuan modal UMKM. Kedua, pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan rusak dan sarana kesehatan. Ketiga,
peningkatan mutu pendidikan agar anak cucu kita mendapat akses sekolah yang layak. Rasa keadilan masyarakat paling sering mencederai ketika melihat hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masyarakat kecil yang mencuri karena kelaparan langsung diproses hukum tanpa ampun. Sementara pejabat yang merugikan negara puluhan triliun rupiah mendapat perlakuan istimewa dan hukuman ringan. Ujian moral terbesar penegakan hukum hari ini adalah membuktikan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Tak peduli apa warna partai politiknya, seberapa kaya orangnya, atau seberapa dekat ia dengan lingkaran kekuasaan. Kepercayaan publik hanya bisa dibangun kembali jika tokoh-tokoh kuat yang selama ini merasa tidak tersentuh, benar-benar memakai rompi tahanan dan dimiskinkan hartanya. Tentu saja perlawanan balik dari para mafia ekonomi akan sangat besar. Mereka punya modal, jaringan dan pengaruh untuk menyebar disinformasi atau mencoba menggoyahkan stabilitas. Namun jika negara konsisten dan masyarakat terus mengawal jalannya penegakan hukum, ruang gerak para perampok uang rakyat ini akan benar-benar habis. Uang negara adalah milik rakyat, dan sudah saatnya setiap rupiah kembali untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jika kita melihat seluruh kekacauan ini, ada satu pertanyaan mendasar yang terus mengganjal di kepala saya. Mengapa kita baru bertindak keras sekarang setelah rumah ini hampir roboh? Selama bertahun-tahun, kita seperti membiarkan kebocoran kecil di atap rumah. Kita tahu ada air yang menetes, kita tahu ada kayu yang mulai lapuk, tetapi kita hanya menaruh ember dan berharap hujan segera reda. Padahal kebocoran itu bukan sekedar tetesan air, melainkan rayap yang secara perlahan tapi pasti menggerogoti tiang penyangga kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya pribadi merasa bahwa akar masalah terbesar kita bukanlah semata-mata karena hukum yang kurang keras, melainkan rasa pemakluman massal yang sudah terlalu lama dibiarkan mengendap. Kita sudah terlalu terbiasa melihat berita korupsi sampai-sampai berita penangkapan pejabat tidak lagi mengejutkan kita. Korupsi sempat dianggap seperti cuaca buruk, sesuatu yang mengesalkan, tetapi terpaksa kita terima karena merasa tidak ada yang mengubah. Padahal pemakluman itulah yang menjadi panggung paling nyaman bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Mereka bekerja bukan karena mereka lebih pintar dari aparat, melainkan karena mereka tahu masyarakat sedang tertidur lelap dalam sikap apatis. Mereka memanfaatkan celah ramah tamah budaya kita untuk menyamarkan kejahatan dalam bentuk uang terima kasih, hadiah kelancaran, atau pelicin urusan. Coba kita perhatikan lebih dekat lingkungan di sekitar kita. Ketika seseorang tiba-tiba menjadi sangat kaya tanpa kejelasan usaha yang masuk akal, apa reaksi pertama lingkungan? Seringkali bukan rasa curiga, melainkan decak kagum. Kita memuji keberhasilan finansialnya tanpa pernah memperhatikannya dari mana sumber air bersih yang diminumnya. Budaya yang mengagungkan hasil akhir tanpa peduli pada proses inilah yang tanpa sadar menyiram pupuk pada suburnya perilaku curang. Secara pribadi, saya melihat bahwa langkah memiskinkan koruptor dan merampas aset mereka bukan sekedar urusan membalas dendam atau memuaskan amarah publik. Ini adalah urusan menata ulang standar moral bangsa. Jika seseorang yang mencuri uang rakyat masih bisa tersenyum lebar saat memakai rompi tahanan karena tahu keluarganya di rumah tetap hidup bergelimang harta, maka ada yang salah dengan pendidikan moral di negara ini. Pesan yang dikirim oleh hukum selama ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Anak-anak muda bisa mengambil kesimpulan keliru bahwa berbuat curang itu tidak apa-apa asal tidak tertangkap. Dan kalaupun tertangkap, asal bisa membayar pengacara mahal dan membagi hasil kejahatan, semuanya akan baik-baik saja. Pola pikir inilah yang harus kita hancurkan sebelum benar-benar menusuk mental generasi penerus bangsa. Saya membayangkan betapa berbedanya negara ini jika triliunan rupiah yang menguap itu benar-benar mengalir ke tempat yang seharusnya. Pikirkan seorang anak di pelosok daerah yang harus menyeberangi sungai dengan tali lapuk hanya untuk pergi ke sekolah.
Pikirkan seorang petani yang menangis karena harga pupuk melambung tinggi sementara hasil panennya dihargai murah. Uangnya hanya dicuri oleh para mafia. Itu adalah hak-hak dasar mereka yang dirampas secara paksa. Oleh karena itu, ketika pemerintah kini mulai memfokuskan strategi pada pelacakan aliran uang dan penyitaan aset, saya anggap ini sebagai langkah yang sangat manusiawi. Mengembalikan aset negara berarti mengembalikan hak anak sekolah untuk mendapatkan kelas yang layak, mengembalikan hak petani untuk mendapatkan pupuk murah, dan mengembalikan hak masyarakat awam untuk mendapatkan pengobatan yang bermartabat. Namun, saya juga ingin mengingatkan diri kita sendiri agar tidak terjebak dalam euforia sesaat. Menyerahkan seluruh pertempuran ini hanya kepada aparat penegak hukum atau pejabat di atas sana adalah sebuah kekeliruan besar. Sehebat apapun teknologi pengawasan yang dimiliki negara, sistem tersebut akan selalu memiliki celah jika tidak dikawal oleh ketelitian mata masyarakat. Pengawasan terbaik sebetulnya berada di tangan kita masing-masing. Di era digital saat ini, masyarakat memiliki kekuatan luar biasa besar untuk bersuara dan menuntut transparansi. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton yang pasif di pinggir lapangan. Setiap kali kita melihat ada ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran di sekitar kita, mulai dari pembangunan jalan desa yang asal-asalan hingga pelayanan publik yang meminta biaya tambahan, kita memiliki kewajiban moral untuk mempertanyakannya. Perang melawan mafia ekonomi ini pada akhirnya adalah perang panjang untuk merebut kembali masa depan kita. Ini bukan soal politik praktis, bukan soal siapa sedang berkuasa, dan bukan soal kepentingan kelompok tertentu. Ini adalah tentang memastikan bahwa negeri yang kaya raya ini benar-benar bisa memberi makan dan memberi penghidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya bagi segelintir orang yang pandai memanfaatkan keadaan. Harapan saya pribadi sangat sederhana. Saya ingin melihat suatu hari nanti kejujuran kembali menjadi mata uang yang paling berharga di negara ini. Saya ingin anak cucu kita tumbuh di sebuah negara tempat orang bangga karena bekerja keras dan jujur, bukan bangga karena berhasil mengelabui sistem. Langkah keras yang diambil hari ini harus kita jaga bersama agar menjadi awal dari pembersihan besar-besaran, bukan sekedar angin lalu yang menguap saat perhatian publik beralih ke isu lainnya. Teman-teman semuanya, pelajaran paling berharga dari seluruh kekacauan ini adalah senjata paling ampuh para mafia ekonomi bukanlah kekayaan mereka, melainkan ketidakpedulian dan perpecahan di antara kita. Selama ini kita terlalu mudah diadu domba. Kita sibuk meributkan perbedaan suku, agama, hingga politik yang tidak ada habisnya. Sementara di saat kita sibuk berdebat dan saling tuduh di media sosial, di balik layar para perampok uang rakyat justru tertawa bersama sambil membagi-bagi hasil jarahan mereka. Mereka paling senang kalau rakyatnya saling benci, karena saat itulah perhatian kita teralih dari aksi culas mereka. Mulai hari ini, mari kita buka mata lebar-lebar, jangan mau lagi dikotak-kotakan. Jangan mau dipecah belah hanya demi kepentingan segelintir elit yang memanfaatkan emosi kita. Jika kita harus melek informasi, berani berpikir kritis dan menyaring setiap berita yang masuk. Musuh kita yang sebenarnya bukanlah tetangga kita yang beda pandangan, melainkan mereka yang tega mencuri hak-hak dasar dan masa depan anak-anak cucu kita. Ketika rakyat sudah cerdas, bersatu dan tidak bisa diadu domba, disitulah kekuatan terbesar bangsa ini berdiri. Saatnya kita rapatkan barisan untuk bersama-sama mengawal setiap rupiah uang negara demi kemakmuran bersama. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan kali ini sampai selesai. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat dan bisa membuka mata banyak orang, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih.